Pemirsa, evakuasi korban gempa di Kahramanmaras pada Kamis malam dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada Jumat pagi. Ya, ratusan bangunan ambruk dan rusak berat akibat konstruksi bangunan yang sudah tua. Dan untuk mengetahui perkembangan di Turki telah bergabung bersama kami Camar Hainda dari Merkes. Halo, selamat pagi waktu Jakarta, Camar. Ya, baik, selamat pagi, ya, Baby dan juga pagi. Gede. Sepertinya Camar masih belum tidur ya, karena di sana sekitar jam 1 jam 1 malam. Semangat tim Anyus Pagi yang ada Semangat, di sana. Camar. Ya, Camar, bagaimana proses pencarian korban gempa di sana? Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh tim penyelamat? Ya, Baby, Gede dan juga pemirsa, kami memantau kurang lebih 4 hari terakhir ini bagaimana proses evakuasi yang dilakukan, dan salah satu kendala tentunya adalah cuaca. Saat ini menunjukkan -5, jadi sangat dingin sekali. Baby, Gede dan juga pemirsa, saya menggunakan sekitar 5 lapis pakaian, namun masih tetap terasa dingin dan kami masih belum bisa beristirahat secara nyaman dikarenakan kami harus bergantian untuk bisa beristirahat karena kami masih merasakan sejumlah goncangan dari hari pertama hingga dengan hari saat ini. Sekitar 11 hari ini sudah terjadi ada 2.400 gempa kecil yang dirasakan, dan pada tanggal 6 Februari kemarin juga memang ini menjadi salah satu hal yang luar biasa begitu karena meluluhlantahkan kota-kota yang ada di 10 provinsi ada di Turki. Dan bisa saya sampaikan bahwa saya dan juga Bang Faisal saat ini sedikit kurang tidur karena kami harus ya tadi bergantian untuk bisa saling mengingatkan, dan ini untuk alat-alat semuanya, kamera, kemudian juga baterai semuanya sedang dicas sehingga tapi kami tetap berusaha untuk memaksimalkan bersama dengan juru kamera Muhammad Faisal untuk bisa melaporkan kepada Anda. Dan salah satu hal lain yang menjadi kendala adalah berkaitan dengan bagaimana koordinasi serta untuk jalan ketika tim evakuasi datang karena semuanya sudah hancur, betul-betul 90% bangunan, ada 24.000 bangunan apartemen, kemudian juga rumah sakit, ada sekolah, ini hancur luluh lantah dan hanya tersisa beberapa saja, dan itu pun adalah bangunan-bangunan baru. Sementara untuk bangunan-bangunan yang sudah lama, kemudian juga yang salah konstruksi, ini sudah hancur sehingga pihak dari pemerintah Turki dapat kami sampaikan sudah menetapkan 131 tersangka, diantaranya adalah kontraktor, kemudian juga pihak pengembang yang memberikan izin terhadap pembangunan, dan sekarang jadi ketahuan begitu, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP dan saat ini sedang diproses oleh pemerintah Turki. Baby Gede. Ya, Camar, di antara Anda, jurnalis yang lain atau mungkin relawan saat ini tinggal di mana, dan apakah kerusakan itu begitu masif sehingga tim dari Indonesia kesulitan gitu untuk mendapatkan penginapan? Ya, Baby, Gede dan juga pemirsa, kami begitu merasa terhormat dan juga merasa ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa karena kami adalah satu-satunya media Indonesia yang meliput di kota Kahramanmaras sejauh ini. Kami bersama dengan tim media lain, baik dari Suriah, kemudian juga Palestina, dari Amerika, dan tentunya dari Turki. Ini meliput langsung bagaimana proses yang dilakukan, dan mereka rata-rata ada yang berada di 1 jam jaraknya dari kota Kahramanmaras, dari titik pusat, dan saat ini saya berada di tepat di depan hotel, yakni 1 jam jaraknya di apabila kita tarik garis lurus sekitar 70 km dari titik Kahramanmaras, sehingga ini masih cukup aman meskipun tidak ada yang aman di sini. Dan ada beberapa media yang kami juga sempat berbincang meskipun sempat terkendala bahasa language barrier, namun yang dapat kami simpulkan adalah mereka ini selama 7 hari 7 malam dari hari pertama ini sudah menginap di kota Kahramanmaras tepat di titik pusat gempa, dan itulah yang menjadi hal yang suatu pelajaran bagi kami bagaimana jurnalis bekerja, profesionalitas itu yang yang betul-betul kita tanamkan dan juga kita ambil hikmahnya begitu. Untuk kondisi hotel, apakah ada kerusakan atau keretakan yang tempat Anda tempati saat ini? Iya, Gede, Baby dan juga pemirsa, ada hal menarik ketika kita mencari hotel ataupun penginapan di sini. Beberapa hotel ini sudah penuh, kemudian juga karena dipakai untuk pengungsian juga, dan juga ada beberapa hotel yang bisa kita bilang agak retak begitu ketika hari pertama kita mau pay atau kita mau bayar,
ketika Check-in kita gitu lihat ya. ini kondisinya sepertinya agak miring begitu, dan akhirnya kita membatalkan hal tersebut dan kita mencari yang lebih aman. Mungkin ini adalah salah satu titik yang paling aman di Jalan Atatürk, kalau saya tidak salah. Ini adalah hotel dengan bangunan baru bisa dibilang, sehingga apabila dibandingkan dengan yang lain lebih aman dan kita bisa tidur lebih nyenyak begitu. Meskipun sekali lagi Gede, Baby dan juga pemirsa, setiap malam kami selalu dihantui oleh rasa takut begitu, namun kami berusaha untuk bisa bertahan di sini. Iya. Dan sekali lagi Baby dan juga Gede, selalu ada gempa susulan ataupun juga gempa kecil, goyangan yang kami rasakan setiap harinya. Tapi kami selalu percaya kepada Tuhan. Ini juga terinspirasi dari masyarakat Turki yang ada di sini. Hal yang sangat kami bisa ambil hikmahnya adalah bagaimana mereka tidak pernah meragukan Tuhan. Bahkan di hari ke-11 pencarian, mereka masih tetap berpegang teguh dan juga percaya kepada Tuhan bahwa keluarga mereka bisa ditemukan selamat. Dan ternyata terbukti, Gede dan juga Baby, bahwa ada sejumlah masyarakat yang ditemukan hidup-hidup. Ya, Camar, ini kan kita ketahui bahwa Turki salah satu negara tertua ya di dunia ya. Oleh karena itu bangunan juga di sana ini merupakan bangunan yang sudah lama. Ya, kita juga mendapatkan informasi dari media internasional bahwa sudah ada sekitar 131 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh otoritas setempat. Betul. Apakah ini juga berkaitan dengan pembangunan-bangunan di sana yang mungkin tidak sesuai dengan SOP bangunan di sana, Camar? Bagaimana informasi yang Anda sudah dapatkan di lapangan? Ya, Baby, Gede dan juga pemirsa, seperti yang disampaikan tadi bahwa ada 131 tersangka yang ditetapkan oleh pemerintah karena ini memang dari pihak kontraktor dan juga pengembang tidak sesuai dengan standar operasional untuk konstruksi bangunan, sehingga sangat mudah untuk luluh lantah ketika diterjang gempa. Dan bisa dibilang bahwa salah satu penyebab lainnya adalah bagaimana dari struktur tanah yang ada di kota Kahramanmaras dan juga Gaziantep ini, bawahnya adalah air, Gede dan juga Baby. Sehingga struktur air ini sangat mudah ketika diterjang oleh gempa dan bisa membuat bangunan di atasnya runtuh. Ada hal-hal lain yang tentunya saat ini masih dalam proses penyidikan dan mudah-mudahan ini bisa menemukan titik terang dari 131 tersangka tersebut, dan disinyalir ini akan bertambah lagi karena dalam pembuatan satu gedung misalnya seperti apartemen itu melibatkan banyak orang. Betul. Gede, Baby. Iya, Camar, di sana berarti Anda sudah kurang lebih hampir sepekan ya, Camar ya. Apakah sudah ada menemui para korban di pengungsian? Apakah ada juga yang ditemukan hidup-hidup setelah hampir 2 pekan terjebak di bawah reruntuhan? Bagaimana kesan Anda saat menemui para korban? Ya, ada hal menarik, Gede, Baby dan juga pemirsa. Saya kemarin di pengungsian Gaziantep, di kota yang ada di Gaziantep ini, salah satunya itu menjadi titik pengungsian, dan saya bertemu dengan satu keluarga yang selamat ketika ada gempa. Jadi mereka memilih mengungsi karena rumah mereka miring. Mereka masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Pada saat kejadian pada pukul 4 subuh begitu, rumah mereka miring dan sebentar lagi akan jatuh. Namun Tuhan berkehendak lain, mereka masih selamat. Mereka keluar di tengah badai salju. Ada satu orang suami, ada satu orang istri, kemudian juga seorang anak berusia 3 tahun, dan satunya lagi ada seorang anak berkebutuhan khusus dan kakinya tidak bisa berjalan. Bisa bayangkan Gede dan juga Baby bagaimana struggle atau kuatnya mereka untuk menghadapi situasi dan kondisi semacam itu. Jadi ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian juga kami menemukan bahwa ada satu orang bapak-bapak yang setia dari hari pertama sampai hari ke-11 berada di depan puing-puing, membuat tenda untuk menunggu bahwa keluarganya bisa ditemukan. Akhirnya ada 25 orang keluarga dia yang meninggal dan 1 orang ditemukan hidup-hidup. Namun dia masih tetap bisa bersyukur meskipun saat ini sudah sebatang kara. Ya, Camar, jika kita melihat ada 131 orang ditetapkan menjadi tersangka, kemudian bangunan yang rupanya tidak dipersiapkan untuk menghadapi gempa, begitu ya. Nah, pelajaran apa yang bisa Anda dapatkan dan kita bisa share ke warga Indonesia ketika mendirikan bangunan di tanah air, dan kita juga mengingat bahwa Indonesia berada di lingkar Gunung Merapi begitu ya, yang rentan dengan gempa segala macam. Ya,
Baik, Gede, betul sekali yang Anda sampaikan bahwa Turki dan juga Indonesia ini memiliki kesamaan sehingga kita bisa belajar dari Turki. Turki dan Indonesia berada pada lempeng bumi sehingga yang bisa bergeser secara terus-menerus dan bukan tidak mungkin akan selalu terjadi gempa. Kemudian juga di negara kita ada gunung aktif sehingga yang pertama yang paling penting adalah berkaitan dengan mitigasi bencana. Bagaimana caranya masyarakat kita diedukasi ketika menghadapi sebuah bencana. Kemudian yang kedua adalah bagaimana standar operasional dari sebuah konstruksi pembangunan itu betul-betul harus diperhatikan. Jadi mungkin korupsi, kolusi, dan juga nepotisme berkaitan dengan pembangunan dan segala macam yang berkaitan dengan regulasi dan juga peraturan pemerintah ini perlu diperhatikan karena Turki saja yang bisa dibilang regulasinya sangat ketat, ini juga bisa dibilang kebobolan begitu, ada 131 tersangka dikarenakan konstruksi yang tidak benar, utamanya untuk pembangunan apartemen baru yang bertingkat-tingkat begitu, dan bukan tidak mungkin negara kita, utamanya di Pulau Jawa juga rawan akan gempa bumi, sehingga hal tersebut yang perlu dilakukan sekali lagi yang pertama adalah mitigasi, kemudian juga bagaimana standar operasional dari konstruksi bangunan. Dan kita bisa, sekali lagi kita bisa belajar banyak hal dari Turki, hikmah yang bisa diambil, mulai dari bagaimana penanganan yang dilakukan, kemudian juga bagaimana persiapan lebih baik mencegah sesuatu hal buruk terjadi daripada ketika sudah terjadi seperti ini. Gede, Baby. Iya, baik, terima kasih Camar Hayanda atas informasi Anda. Kami berharap Anda terus sehat di sana sehingga dapat menginformasikan ke Indonesia juga dengan selamat ya. Terus memberikan informasi yang terkini dari Turki dan kembali dengan sehat, selamat. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat, Camar.